Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahrad din wa dahrad dahilin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima an-naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ila al-huda wa dilalati 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim Tariqat Ta'allum, mengajarkan kepada santri pelajar bagaimana caranya belajar, yang dikarang oleh Syekh Burhanuddin Az-Zarnuji yang beliau wafat tahun 591 Hijriah, 800 tahun lebih yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa ba'du, falamma ra'aitu kathiran min tullabil ilmi fi zamanina yajidduna ilal ilmi wa la yasilun wa min manafi'ihi wa samaratihi wa hiya al-amalu bihi wan nashru yuhramun lima annahum akhta'u tara'iqahu wa taraku syara'itahu wa kullu man akhta'a at-tariq dhalla wa la yanalul maqsuda qalla aw jalla. Aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqa ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikam raja'a du'ai li minar raghibina fihi al-mukhlasin bil fawzi wal khalasi fi yaumiddin ba'da mastakhartullaha ta'ala fihi wa sammaituhu ta'limal muta'allim tariqat ta'allum. Beliau memulai dalam muqaddimah kitabnya dengan kalimat alhamdulillahilladzi faddala bani adam. Selalu dimulai dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mengamalkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa syirwada Astagfirullahaladzim. Fahuwa kullu amrin dzibal la yubda'u fihi bilhamdulillahi rabbil alamin fahuwa sama ambil bismillah ya. Fahuwa aqta. Fahuwa aqta. Ada riwayat bil basmalah bi bismillah fahuwa aqta, ada riwayat bilhamdulillah fahuwa aqta, sebagaimana disebutkan dalam kitab Busyral Karim. Setiap perkara yang diperhatikan, dipentingkan oleh syariat tidak dimulai dengan kalimat alhamdulillah, maka terputus. Nah, kita lihat semua musannif pasti memulai kitabnya dengan kalimat alhamdulillah. Walaupun ada yang memulai juga dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi pasti juga dimulai dengan alhamdulillah. Karena kalimat alhamdulillah ini itu muqaddimah di setiap khutbah.
Muqaddimah di setiap khutbah. Segala puji bagi Allah, alladzi faddala bani Adam, yang memberikan keunggulan untuk manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku unggulkan manusia atas banyaknya daripada makhluk yang aku ciptakan, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad karramna bani Adam. Kami kita muliakan keturunan Adam. Apa bentuk keunggulan yang diberikan oleh Allah? Bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Allah berikan keunggulan manusia itu dengan ilmu dan mengamalkan ilmu yang disimpan di dalam akal. Beda dengan makhluk yang lain, mau itu yang benda hidup ataupun benda mati, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang di situ tempatnya ilmu, dan tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-amal bil ilm, mengamalkan ilmu. Walaupun ada makhluk-makhluk Allah itu mereka berzikir, tapi mereka ya wis itu ibadahnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan manusia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan diberikan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Sehingga ketika ada Bani Adam tidak memiliki ilmu atau punya ilmu tidak mengamalkan ilmunya, maka ancaman yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Yang enggak punya ilmu beramal enggak diterima amalnya. Yang alim yang punya ilmu enggak mengamalkan ilmunya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum menyembah berhala. Sehingga Allah gambarkan mereka orang yang enggak punya ilmu atau yang enggak mau mengamalkan ilmu, ulaika kal an'ami balhum adall. Mereka itu bagaikan hewan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Sebab dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala akal untuk bisa menimba ilmu, kemudian mencernanya dan memiliki keinginan untuk mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Sehingga keunggulan inilah yang membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lain. Diberikan keistimewaan akal untuk bisa memahami ilmu dan mengamalkan ilmu yang diketahui. Ketika dilakukan akalnya untuk menimba ilmu, mengamalkan ilmu, maka dia memiliki keunggulan dari banyaknya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah seperti kibarul malaikah, pembesar-pembesar para malaikat, seperti juga para anbiya wal mursalin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Salawat serta salam tercurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ketahui salawat dari Allah Subhanahu wa taala adalah ar-rahmah makrunatan bita'zim.
rahmat teriring di dalamnya bentuk pengagungan yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau rahmat Allah saja tanpa teriring ta'zim, semuanya mendapatkan rahmat Allah. Tapi Allah menyebut secara khusus, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah memberikan rahmat, tidak sekedar rahmat yang makrunatan bita'zim, yang di situ teriring Allah mengagungkan Nabi Muhammad untuk diagungkan oleh semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari para malaikat merupakan istighfar, permohonan ampun. Lah terus apa faedahnya istighfar para malaikat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita ketahui Allah itu sudah mengampuni, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah sudah mengampuni dosanya Nabi Muhammad yang telah lalu dan yang akan datang. Adapun istighfar para malaikat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan pengampunan dosanya Nabi Muhammad, tapi pengangkatan derajatnya Nabi Muhammad lebih daripada yang diberikan sebelumnya. Atau sebagian ulama menyatakan itu fungsinya justru untuk pengampunan dosa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai daripada firman Allah Subhanahu wa taala, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Aku letakkan dosa-dosamu. Enggak punya dosa Nabi Muhammad, yaitu dosa umatnya. Alladzi anqadha dhahrak, yang telah membuat beban berat pada punggungmu. Adapun salawat dari manusia itu nilainya adalah at-tadarru' wa du'a. Karena itu kita dianjurkan, diwajibkan untuk salat jenazah. Salat jenazah. Salawat itu fi'ilnya dari hal yang sama, shalla yusalli salatan ala. Salat jenazah itu adalah doa. Ad-du'a lil mayyit. Doa untuk mayit. Nabi Muhammad adalah sayyidil Arabi wal Ajam. Beliau mensifatkan di sini Nabi Muhammad adalah pemimpin daripada kaum Arab dan kaum Ajam, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menyatakan seluruh para nabi itu diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus. Nabi Isa, Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel, khusus hanya kaum Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad diutus kepada seluruh makhluk. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi menyatakan dengan lafaz al-Arab al-Ajam, karena Nabi diciptakan oleh Allah, diwujudkan, dimunculkan di Arab. Tapi Nabi bukan hanya pemimpin orang Arab, tidak, seluruh. Maka dari itu Allah menjelaskan dalam ayat Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lakum, kepada semua yang diutus oleh Nabi, diutus kepada seluruh makhluk. Semua umatnya Nabi Muhammad contohnya adalah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena itu juga Nabi pernah mengatakan dalam bentuk seakan-akan mengingatkan bahwa beliaulah adalah makhluk yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin keturunan Nabi Adam, yaitu pemimpin manusia, dan itu bukan bentuk kesombongan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumil qiyamah. Nabi Adam dan semua yang di bawah Nabi Adam, yaitu keturunan Nabi Adam,
nanti di hari kiamat berada di bawah panjiku. Lah, digunakan lafaz Sayyidil Arabi wal Ajam itu hanya kiasan, diambil sebagian, karena Nabi SAW bukan hanya pemimpin dari kaum Arab dan Ajam atau manusia saja, bahkan beliau Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Khalaiqi Ajmain, pemimpin para nabi, para rasul, dan pemimpin seluruh makhluk. Wa ala alihi wa ashabihi, dan salawat serta salam tercurahkan pula kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang namanya keluarga itu adalah yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tentang Nabi Nuh alaihissalam ketika mengadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas putranya yang tidak mau ditolong oleh Nabi Nuh. Beliau memohon kepada Allah, inna ibni min ahli, ya Allah putraku ini kan keluargaku. Maka dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Dia bukan putramu, dia bukan keluargamu, karena dia tidak beramal soleh, tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keluarga itu kalau beriman, karena itu Abu Lahab walaupun pamannya Nabi tidak termasuk alun Nabi, tidak termasuk keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada al itu diambil dari segi nasab. Nah, alun Nabi dari segi nasab itu adalah keturunan Sayyidina Ali, keturunan Sayyidina Abbas, Sayyidina Ja'far, Aqil, Haris bin Abdul Muttalib. Atau lebih signifikannya, lebih globalnya, kullu mu'minin min Bani Hashim wa Bani Muttalib. Setiap yang beriman dari keturunan Hashim dan keturunan Muttalib. Atau min jihatis sabab, dari segi sabab, yaitu kullu mu'minin atau kullu mu'minin taqi, setiap yang beriman atau yang beriman dan bertakwa, itu adalah alun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabihi, salawat serta salam tercurahkan kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang pernah berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak harus melihat, karena yang buta juga banyak daripada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, saat perjumpaan dalam keadaan iman dan saat meninggal dalam keadaan beriman. Saat ia meninggal, ia dalam keadaan beriman. Saat berjumpa dengan Nabi dalam keadaan beriman, maka dia adalah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana mereka, para sahabat dan keluarga Nabi, ya Nabi'il ulum, mereka adalah sumber-sumber ilmu, wal hikam dan hikmah. Sumber utamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau diibaratkan itu sumur dasarnya. Tapi yang muncul ke permukaan itu adalah alun Nabi, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari mereka lah terpencar kemana-mana. Dari sumber itu menjadi sungai yang mengalir kemana-mana. Dan dari mereka, dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muncul ilmu, berbagai macam ilmu
yang difahami dari Al-Quran dan dari apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ilmu kita tahu apa itu hikmah. Hikmah itu tidak hanya sekedar ilmu. Ada sebagaimana kita dengarkan kemarin di Haul Al-Habib Abdul Qadir bin Husain dijelaskan oleh Kiai Muslim. Hikmah itu sebagian ulama menyatakan kebijaksanaan. Ada orang berilmu nggak bijak, berarti orang ini belum hakim, tidak memiliki hikmah. Ngerti? Kalau perbuatan ini dilakukan dalam sholat, tak membatalkan. Orang yang langsung sholat batal kon ini. Ini orang nggak bijak, ini orang nggak punya ilmu. Ini orang punya ilmu nggak punya hikmah. Mestinya duduk tanya, tahu nggak langsung disalahkan. Kadang orang itu berbuat karena nggak tahu dan tidak ada yang memberitahu. Karena itu perlu kebijaksanaan, mengambil keputusan, nggak sekedar pokoknya dilakoni, enggak, tapi dipikir sebab akibat apa yang diambil dari keputusan tersebut. Para sahabat Nabi itu mereka bijak karena itu mereka makamnya udul. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Pokoknya ngikuti sahabat pasti benar, nggak ada yang salah. Pokoknya yang diikuti sahabat nggak mungkin salah, pasti benar. Karena apa? Itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka dapatkan langsung dari Nabi. Ini dari sumber utamanya. Sehingga mereka adalah ya nabiul ilmi ya nabiul ulumi wal hikam. Insyaallah akan kita lanjutkan mukadimah ini di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu ilmu kepada kita. Allah berikan kepada kita ilmu yang manfaat. Allah tumbuhkan rasa cinta kita terhadap ilmu sehingga kita bisa memahaminya dengan sebaik-baiknya, dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.